Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini acara yang kami adakan bertemakan Creating Impactful Social Enterprise. Untuk itu, saya akan mempersilahkan untuk Ibu Resiwati SEMM AKCA sebagai pembuka. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Sofa Yulandari, SEMAK, selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Publikasi STIAI, Bapak Dr. Wahyu Hari Haji Eskom MM, dan Ibu Gusmiarni SEMAK selaku pembicara pada seminar ini, dan Ibu Dini Amalia SEMM selaku moderator. Yang saya sayangi dan kasihi, pengurus Himpunan Mahasiswa Akuntansi STIAI periode 2019-2020. Para peserta seminar yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita dapat bertemu via virtual dalam acara Seminar Online Kewirausahaan Sosial Himpunan Mahasiswa Akuntansi Himaka periode 2019-2020 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IAI dengan topik Creative Impactful Social Enterprise, menciptakan perusahaan sosial yang berdampak. Topik seminar pada hari ini sungguh sangat menarik dan berguna. Social entrepreneurship merupakan istilah dari segala bentuk aktivitas yang bermanfaat secara sosial. Entrepreneur sosial bergerak dengan tujuan menyelesaikan masalah sosial. Bagi social entrepreneur, keuntungan yang didapat, sebagian atau seluruhnya, diinvestasikan kembali untuk memperdayakan masyarakat berisiko. Tidak bisa dipungkiri, meski dalam pengertian positif jiwa entrepreneur telah terbentuk dengan sifat dasar inovatif, penuh akal, praktis, dan opportunities. Masalah sosial adalah tantangan bagi mereka yang memiliki jiwa gabungan, entrepreneur, dan kepedulian sosial. Mereka lah yang akan memperjuangkan nilai multidimensi, sosial, ekonomi, lingkungan, di setiap aspek yang mereka tekuni. Potensi dasar yang akan menciptakan perubahan. Kemampuan mereka menganalisis kondisi akan sangat berguna untuk menciptakan keharmonisan bagi dunia. Kemampuan dan tindakan yang dilakukan oleh seorang entrepreneur sosial. Indonesia saat ini memiliki jiwa-jiwa muda yang tengah menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi, seperti STIAI dan perguruan tinggi yang lainnya, merupakan potensi besar yang dapat mengantarkan generasi muda memiliki pengetahuan yang luas terhadap dunia dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan kepada hal tersebut, maka Himpunan Mahasiswa Akuntansi STIAI mengadakan acara ini untuk mengedukasi dan menumbuhkan jiwa sosial entrepreneur, khususnya mahasiswa, dengan harapan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul, yang akan meningkatkan kapabilitas sehingga mampu melahirkan inovasi baru dalam kegiatan produksi dengan menghasilkan suatu dengan menghasilkan satu pasar ekonomi produktif yang mensejarahkan masyarakat lokal Indonesia. Karena pada dasarnya mahasiswa adalah agen penggerak perubahan di negeri ini, yang akan memegang estafet kepemimpinan di masa mendatang. Harus berperan aktif untuk menjadi pelopor kesejahteraan masyarakat dan maaf ada gangguan terus. Oke, saya lanjutkan ya. Maaf. Sudah saatnya dilakukan perubahan paradigma berpikir di kalangan mahasiswa bahwa pengusaha moda sosial haruslah berkarakter, konsisten, dan konseptual. Mandiri berarti adanya tekad
untuk membangun dan menjaga kemandirian keuangan. Konsisten dibuktikan dengan tetap berpegang teguh pada visi-visi pemberdayaan masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dengan begitu, kelak kita membicarakan pemuda dan ekonomi Indonesia. Bukan lagi sekedar secercah harapan saja yang timbul, tetapi rakyat bisa menyaksikan bahwa harapan itu telah tegak menjadi sebuah kejayaan rakyat. Saya mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga acara ini dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara seminar pada siang hari ini saya nyatakan dibuka. Selamat berseminar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan pembacaan CV dari Ibu Dr. Gusmiarni, SEM AK, oleh Ibu Moderator Ibu Dini Amalia, SEMM. Untuk Ibu Dini Amalia dipersilakan. Sebentar, tadi Bu Dini ada jaringannya lagi error, belum masuk lagi, belum bisa masuk. Mungkin sambil ini Bu Gus silahkan nanti diperkenalkannya di belakang nggak apa-apa ya Bu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gus suaranya kedengeran? Sekarang saya kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Dr. Lesiwati SEMM AKCE. Yang saya hormati Bapak Dr. Wahyu Hari Haji Eskom MM. Yang saya hormati Ibu Sofa Bulandali SEMAK. Dan yang saya sayangi semua mahasiswa, khususnya pengurus himpunan mahasiswa akuntansi CIAI. Saya perkenalkan, nama saya Gusmiarni. Di sini saya akan mencoba berbagi pengalaman sebagai seorang wirausaha. Bentar. Oke, saya mulai dengan membacakan profil usaha. Berbekal pengalaman kerja saya selama 15 tahun di perusahaan manufaktur, saya merintis usaha di bidang mebel. Dalam membuat usaha ini, saya memperdayakan atau mengkaryakan saudara-saudara saya yang kebetulan lagi butuh pekerjaan, tetangga-tetangga, itu semua saya ajak untuk ikut dalam usaha saya ini. Ya. Jadi saya 15 tahun bekerja di furniture, di tempat bekerja saya mempunyai pengalaman yang bisa saya buat usaha. Ya. Jadi di sini furniture saya berbahan baku dari kayu, sinir, mungkin saudara belum familiar dengan sinir. Sinir itu adalah lapisan kayu, jadi kayu dibikin tipis-tipis dan ini malah diproduksi di luar negeri dan kulit atau leather ya. Bahan baku produk saya itu 60% diimpor dari Eropa. Jadi saya merintis usaha ini tahun 2004. Ya, lokasi usaha saya bertempat di Pabulan. Dan saya memberi nama usaha saya adalah Napoleon Furniture. Dalam usaha furniture ini, saya di sini menjual produk-produk sasaran daripada penjualan saya itu ya
perusahaan properti, masyarakat pada umumnya ya. Dan apa yang saya lakukan itu kebetulan barang produk saya masa pasarnya memang kelas atas ya, dan harganya cukup mahal. Dan ini kita mengambil peluang untuk ibu-ibu rumah tangga atau customer yang biasa mengimpor furniture dari luar negeri. Jadi kalau diimpor langsung itu biayanya akan mahal dan harganya akan mahal sekali. Sehingga kalau kita mengimpor bahan baku dan kita produksi di sini, itu akan banyak menghemat biaya. Jadi dengan barang yang sama, dan kalau saya bisa mengatakan bahwa produk kita lebih bagus. Kenapa? Karena kayu di Indonesia lebih banyak ya kan, lebih bagus lagi. Di Eropa, kenapa dibuat lapisan kayu? Karena kayu di sana susah, mahal sekali. Jadi kayu itu dibikin tipis-tipis namanya vinil. Nah, kalau sekarang sudah ada karbon buatan pabrik, itu dari sintetis. Kalau vinil asli kulit yang ditipiskan, nah, itu akan ditempel di kayu. Kalau di Eropa dia presan dari serbuk-serbuk kayu. Nah, kalau kita di Indonesia bisa memakai kayu yang solid, karena harganya cukup terjangkau. Seperti itu. Jadi di sini mangsa pasar saya atau target daripada pasar kita adalah yang biasa membeli barang dari Eropa, dari luar negeri. Seperti itu ya. Terus promosi yang kita lakukan yaitu yang pertama kita memperkenalkan toko kita, ya kebetulan saya pokoknya di Plaza Mebel Fatmawati. Terus menjual barang produk yang murah. Jadi kita buat satu produk yang harganya murah supaya menarik daripada customer untuk datang dan melihat produk kita yang lain, kan seperti itu. Kerjasama dengan, saya juga bekerjasama dengan pengembang. Pengembang contohnya apartemen, ya pengembang yang lagi bikin apartemen, kita menawarkan jasa untuk memberikan furniture. Biasanya apartemen itu sistem set selalu ada, sofa ya, itu selalu diberikan bonus untuk pembeli apartemen. Dan itu juga target pasar kita, target promis saya juga dengan kita bekerjasama dengan desainer. Desainer biasanya dia memberikan jasa desainer untuk pemilik rumah dan dia akan mencari produk. Jadi kita akan menawarkan produk itu. Terus kita memberikan pelayanan. Saya coba menjelaskan produk saya. Ini produk saya, mungkin saudara lihat itu ada kayu ya. Yang saya bilang vinil itu adalah yang lapisan di luar itu. Nah, itu sebenarnya kayu yang dilapis, lapisan kayu. Nah, ini namanya ebony Makassar. Saya di sini namanya saja ebony Makassar, tapi saya impornya dari Eropa. Seperti itu. Nah, ini harganya paling mahal dan paling banyak disukai. Nah, di sini saya juga membuat mebel ini dengan aksesoris. Ya. Contohnya itu ada yang berbentuk padi, itu terbuat dari kuningan. Ya. Dari kuningan itu kita bekerjasama dengan pengrajin di Tegal. Nah, jadi tadinya ini aksesoris ini saya ambil, waktu kita membeli satu produk jadi yang betul-betul kita impor, kita ambil dan kita ukir ke kayu, kita cetak kembali di Tegal. Nah, ini kebetulan saya di sini juga memperdayakan atau mendayagunakan bekerjasama dengan pengrajin di Tegal. Di sana memang banyak sekali pengrajin-pengrajin yang bisa membuat kuningan seperti ini dari kuningan. Kalau bisa dilihat, nah ini seperti ini yang jelas ya.
Ini jam ini, itu kuningannya itu buatan di sini. Nah, tadinya dari Eropa. Kuningan itu kita cetak lagi di sini di Tegal. Berarti saya sudah memberikan juga prospek atau lapangan kerja untuk pengrajin di Tegal. Ya. Aksesoris ini tidak akan ditemukan di luar, jadi orang nggak ada yang punya. Kalau cuma saya yang punya, ya, dan tidak dijualkan seperti itu. Jadi nggak pasar barang saya ini tidak pasaran. Gitu. Jadi dia punya ciri khas sendiri. Ini kebetulan seperti ini. Untuk sofa, nah ini. Nah, untuk sofa saya membuat dari kayu, dari kulit, dari kulit. Nah, ini dia. Ini full leather. Ini kulitnya juga saya impor dari Eropa. Ya, kita produksi di sini. Kebetulan tenaga kerja kita juga di training oleh ini namanya Chesterfield. Jadi kalau orang-orang yang tahu produk dari sana, yang sudah biasa menggunakan produk luar negeri, dia sudah tahu nih Chesterfield. Nah, ini saya training yang mengerjakan ini memang dari luar negeri semua. Dari tenaga kerjanya dari sana di training. Kelihatannya sama dengan sintetis yang dikerjakan di sini, tapi ini sangatlah punya teknik sendiri. Itu caranya begini. Oke. Sekarang gimana Dila? Halo? Sofa kedengaran suara saya? Kecil. Kurang jelas, Bu Gus. Jelas nggak sekarang, Bu? Kurang, Ibu. Kurang deket deh, Bu. Kurang dekat? Agak mungkin Ibu agak kencengan lagi aja. Sudah maju saya? Ya. Oke. Ya. Nah, ya. Mungkin saya ulang ya. Nah, di dalam produk kayu ini ya, ini bahan baku saya. Bahan bakunya kita impor ya. Nah, ini bahan kayu ini adalah lapisan kayu dilapis di dalam kayu. Nah, jadi ini namanya Ebony Makassar. Nah, namanya nama Indonesia. Saya yakin ini kulit dari kayunya dari Makassar, tetapi di Eropa diproduksi menjadi ditipis-tipiskan supaya dia jadi banyak gitu. Tapi dilapis nanti kayu di sana, lapis kayunya itu kayu yang sudah dipres ya, berbentuk serbuk-serbuk kayu yang dipres, baru dilapis dengan kayu. Nah, kalau kita di Indonesia kita bisa pakai kayu solid. Gimana Bu of Sofa, jelas suara saya? Jelas Bu Gus. Oke. Nah, ya, jadi di sini saya untuk barang yang kayu ini saya juga menggunakan aksesoris ya. Aksesoris, saya istilahnya aksesoris itu yang terbuat dari kuningan ya. Nah, kuningan ini tadinya saya dapatkan dengan membeli produk jadi dari Eropa, terus kita bongkar, kita ukir, dan kita cetak lagi berbentuk kuningan di Tegal. Saya di sana juga bekerja sama dengan pengrajin kuningan ada di Tegal. Nah, jadi berarti dengan sendirinya saya juga sudah memberikan lapangan kerja juga di Tegal atau di pengrajin ya. Nah, aksesoris ini nggak akan dapat di tempat lain ya, adanya cuma ada sama saya gitu. Kecuali dia beli barang langsung dari Eropa. Jadi itu keistimewaan dari produk saya, tidak ada yang menyamakan seperti itu. Jadi memang kena pasar saya ini orang yang biasanya membeli barang dari luar negeri, dia paling senang barangnya nggak mau sama dengan yang lain seperti itu ya. Jadi untuk sofa atau kursi ya ini ya. Nah, ini saya dari full leather, kulit full sampai belakang semua full leather. Ya,
Jadi ini juga bahan bakunya kita impor. Kalau kursi ini kalau kita impor langsung dari England, ya ini aslinya dari England, Inggris, itu harganya 100 juta lebih. Kalau saya setelah bahan bakunya yang saya impor, bikin di sini sendiri, nah itu harganya saya jual hanya 30 juta. Seperti itu, jauh sekali. Ya kan, ongkos kirim aja dari sana sudah berapa. Ini ya, jadi seperti itu. Ini produk-produk yang saya bikin. Nah, ini hanya yang kecilnya ada. Jadi yang harga yang paling murah ya ini barang-barang kecil seperti ini, konsul istilahnya ya. Ini semuanya pakai aksesoris saya. Ya, aksesoris ini yang langka. Jadi saya punya khas sendiri produk saya. Gitu ya. Seperti itu. Ini saya produksi, ini konsul namanya kitchen. Ya. Nah, ini kitchen. Ini udah produk dari Indonesia ini ya, dari ini dari kalau yang seperti ini full Indonesia bahan bakunya. Nah, kalau yang ini kursi, ini juga kursi kerja. Nah, ini saya semuanya produk desainnya pun dari Eropa. Seperti itu. Ini lemari. Ini semuanya kita menggunakan aksesoris yang tidak menyamai dengan orang lain di sini. Nah, seperti ini semua koleksi saya. Silahkan. Ya, seperti ini. Barang-barang saya. Sekarang yang barang seperti ini yang saya kerjakan ini sampai saya buka tahun 2004 sampai tahun 2010 itu masih bagus saya penjualannya. Masih cukup banyak peminat dan tapi 2011 begitu barang dari luar negeri banyak yang masuk ya, masuk barang jadi dari Cina terutama yang harga murah-murah sekali. Ya, seperti misalnya tadi yang saya ceritakan souvenir, itu kita dari kulit kayu, dia bisa bikinnya dari namanya takpon dari plastik. Itu harganya murah. Jadi terancamlah pasar kita seperti itu ya. Jadi mulai saya agak mundur, kita penjualannya mulai agak sulit kita pasarnya karena barang-barang dari luar negeri berdatangan murah sekali seperti itu. Ini kayak bunga, yang bunga di tempat saya ini ada bunga ya, bunga-bunga dari dekat padi itu semuanya kita bikinnya dari kulit kayu, asli kulit kayu. Nah, tapi ini sekarang di Cina sudah dibuat dari stiker plastik kertas seperti itu, ya murah. Nah, biasanya saya menjual produk ini sekitar 25 juta, dia bisa jual 10 juta. Jadi saya kesulitan di sini untuk memasarkan, tapi untuk customer yang tahu kualitas barang, dia tetap akan mencari produk seperti yang saya buat. Nah, akhirnya untuk sekarang udah mulai ketahuan yang mana yang bagus dan mana yang tidak bagus, tapi butuh waktu berapa tahun itu kita kesulitan untuk pasar karena barang yang dikirim dari luar negeri itu murah-murah sekali dan bagus seperti itu. Jadi saya kesulitan dalam itu. Jadi dalam membuat usaha ini saya sebenarnya sudah mengkaryakan orang-orang di sekitar saya. Mungkin waktu itu saya belum tahu istilahnya social enterprise, ya mungkin ini akan saya tanyakan nanti sama pembicara kita, apakah saya sudah mengarah ke sana gitu ya sebenarnya. Nah, apa itu termasuk dengan social enterprise ya. Saya memberikan pengalaman ini untuk adik-adik ya, supaya tidak mempunyai mindset bahwa setelah selesai kuliah saya harus bekerja. Banyak lapangan kerja yang untuk kita bisa berwirausaha seperti itu. Saya sendiri selain dari saya bekerja ini kan saya juga mengajar, ya kan? Saya mengajar dari tahun 93. Saya nggak berhenti mengajar, saya tetap mengajar terus, saya menambah ilmu, menambah pendidikan, terus
saya usaha, jadi dalam kondisi tertentu kita bisa memanfaatkan kalau usaha kita lagi surut gitu ya, lagi susah, kita masih mendapatkan penghasilan dari yang lain, contohnya mengajar, kita bekerja seperti itu. Jadi saya berbagi di sini dengan adik-adik mahasiswa untuk bisa mempunyai jiwa kewirausahaan. Kira itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Moderator. Ibu Dini. Ibu Dini. Ya, terima kasih kepada Bu Kusmiarni atas paparannya. Mudah-mudahan ke depan masyarakat kita untuk bisa melek lagi ke usaha produksi dalam negeri ya Bu Gus. Betul, betul. Mudah-mudahan nanti produk-produk yang Bu Gus create itu bisa memberikan dampak sosial baik bagi pengusaha, baik bagi para pengrajin-pengrajin di daerah sekitar dan maupun di Tegal tersebut ya Bu Gus ya. Ya, boleh. Ya, terima kasih Bu Gus ya. Cintai produk dalam negeri. Ya, cintailah produk-produk Indonesia. Ya. Terima kasih Bu Gus paparannya. Berikut paparan yang kedua itu akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wahyu Haji. Beliau adalah Entrepreneur Head of Entrepreneur Center di Mercu Buana. Sedikit saya bacakan mengenai biodata dari Bapak Dr. Wahyu Hari Haji. Nama lengkap Dr. Wahyu Hari Haji, sekarang berkantor di kampus Universitas Mercu Buana, memiliki beberapa pengalaman organisasi sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kewirausahaan Universitas Mercu Buana dari tahun 2015 sampai sekarang, sebagai Kepala Pusat Mercu Buana Center Karir UMB dari 2013 sampai 2015, Kepala Pusat Pengembangan Institusi UMB dari tahun 2011 sampai 2013, dan Komisaris Utama PT WBI Mitra Cipta. Ada beberapa bisnis yang dilakukan oleh Bapak Wahyu di PT WBI Mitra Cipta dan PT Ausa Internasional. Dan beberapa sertifikasi yang diperoleh oleh Bapak Wahyu Haji adalah sertifikasi kewirausahaan, sertifikasi Master Project Manager dari AAPM, asesor kompetensi kewirausahaan industri dari BNSP, asesor kompetensi pelaksana pemasaran dari BNSP, asesor kompetensi project management manager dari BNSP. Itu kira-kira CV dari, dan masih komunitas yang dilakukan oleh Bapak Dr. Wahyu Haji adalah sebagai Ketua Penggerak Wira Usaha Mandiri L2 Dikti Wilayah 3 dari tahun 2016 sampai sekarang, anggota komunitas wirausaha komunitas tangan di atas sejak 2017, anggota komunitas Berani Jadi Miliarder Metro TV sejak 2015, anggota ASEAN Small Medium Enterprise Chapter Indonesia sejak 2015. Itu adalah CV dari Bapak Wahyu Hari Haji. Kepada Bapak Wahyu Hari Haji, kami persilakan untuk memaparkan materinya sekitar lebih kurang 40 menit. Kepada Bapak Wahyu Hari, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, tes dulu apakah suara saya terdengar, Ibu? Jelas, Pak. Ya, kemudian Ibu Eci, Bu Wiwi, Bu Sofa, terima kasih sudah diundang di sini. Sebelumnya saya butuh waktu kira-kira 3 menit untuk para mahasiswa bisa mendengar suara saya. Coba kalau sekarang mendengar, buka handphonenya, silahkan buka ini. Kelihatan nggak nih? Buka menti.com. Ntar saya ubah deh. Menti.com, kemudian ya, di sini. Silakan. Buka menti.com yang ada di sini, pakai handphone saja.
kemudian masukkan kodenya 493454. Oke. Nah, kalau sudah, nanti ada pertanyaan ini, silahkan coba diisi. Oke. Kita boleh ikutan nih, Pak. Silakan. Ya, kodenya mana, Pak? Oh, hilang ya. Bentar. Ya, silakan. 493454. Wah, ada yang coret-coret sebentar. Annotation-nya saya hapus dulu. Belum ada yang isi. Ini waktunya kita agak longgar, jadi agak santai. Belum ada yang isi? Ayo, Bu Dini boleh ngisi pakai handphone? Belum nih, Pak. Oh. Please wait for the presenter to show the next. Oh, iya. Oke. Nah, mengetahui tentang KWH, menjalankan bisnis, dan lain-lain. Ada gambaran untuk memulai usaha setelah lulus. Oke. Nah, mulai ketahuan deh. Nah, apa maunya adik-adik mahasiswa? Pengetahuan baru, cara berusaha, berani berwirausaha, tidak ragu atau malu. Agar tidak ragu untuk menjalankan bisnis. Bisnis, salah, ding. Nah. Oke. Ingin tahu bisnis yang cocok. Memiliki wawasan dunia. Kemudian tip memudah mulai. Oke. Saya geser. Mengetahui cara awal dalam berusaha, belajar dan berbisnis dengan baik. Oke. Oke, saya tunggu aja dulu biar masuk. Oke. Sudah terus? Oke, strategi mengembangkan bisnis, resiko, wawasan pengalaman, cara memperkenalkan orang, oke. Oke, nah ini nanti yang saya akan jawab nih. Survive, langkah awal, tip bisnis. Oke, apa yang saya lakukan? Oke, cara membuka peluang bisnis. Oke, sudah mulai banyak. Oke, lo ingin, wah ini hebat sekali. Ingin lebih mengetahui tentang wirausaha itu sendiri. Oke. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Apa yang harus saya lakukan nih? Pertanyaan yang super gitu katanya ya. Cara. Nah, dampak sosial. Oke. Tentang wirausaha itu sendiri. Oke. Cukup. Oke, saya sudah tahu gambarannya sekarang. Sudah mulai tahu gambarannya apa yang diinginkan oleh mahasiswa yang sekarang ikut kuliah atau seminar kewirausahaan ini. Oke, saya memberikan satu subtema yaitu sukses berwirausaha sejak kuliah. Oke, ini saya adik-adik semua, saya alumni dari UPI YAI. Ya, Bu Dini salah satu yang mengajarkan saya waktu itu, Bu Dini. Saya alumni dari saya S1 Sistem Informasi, S2 Sistem Informasi dan S3 Manajemen dari UPI YAI. Saat ini di Mercubuana saya Kepala Pusat Pengembangan Kewirausahaan, dan di Kementerian saya juga ada beberapa yang ikut mengembangkan program kewirausahaan di Kementerian. Jadi kalau Anda dengar ada namanya KPMI, ada namanya KIBM, nah itu ada saya di sana. Oke, nah mulai dari sini dulu nih. Adik-adik mahasiswa, saya lihat di sini ada berapa mahasiswa nih? Banyak nih. Banyak, Pak.
Ada 136 dikurangi dosen-dosennya dihitung 5 saja, berarti ada 131 gitu ya. Ada 131 calon pengusaha muda yang ada di Indonesia. Anda akan menjadi sukses nanti. Jadi, kuliah ini adalah satu pemicu agar Anda bisa memulai. Saya punya keyakinan, setelah ini nanti Anda kepikiran, kayaknya saya harus mulai bisnis dari sekarang. Saya harus jadi wirausaha dari sekarang. Harus bisa berani memulai, agar seperti Bu Kusmiarni tadi. Memulai. Kita harus memulai. Oke. Ini saya kasih gambar mobil. Mobilnya mobil Tesla, kalau Anda tahu. Mobil terbaru, begitu ya. Mobil listrik yang sekarang sedang tren. Coba adik-adik yang ada di sini pernah kepikiran nggak? Saya membeli mobil Tesla yang langsung didatangkan dari Amerika. Coba, siapa yang di sini punya mimpi seperti ini? Saya yakin tidak banyak. Ada, tapi saya yakin tidak banyak. Dan itu harus dijadikan mimpi. Soalnya kalau tidak dijadikan mimpi, kita nggak akan menuju ke sana. Oke, nanti saya akan kasih contoh bagaimana kita bisa bermimpi dan akhirnya kita bisa menuju ke satu tempat atau kepada mimpi kita tadi. Ya. Nah, rencana masa depan Anda sudah punya rencana masa depan belum? Maksudnya gimana, Pak? Coba Anda sudah kepikiran belum? Nanti saat Anda umur 60 tahun akan seperti apa? Atau janganlah, seumuran 40 tahun Anda seperti apa? Pernah kepikiran gitu nggak? Coba tuliskan kalau perlu. Pak, saya umur 60 tahun, saya sudah punya, saya hidup di rumah yang mewah, Pak. Saya sudah santai-santai, Pak. Deposito saya banyak. Saya tinggal jalan-jalan ke luar negeri, melihat tempat-tempat yang yang mensupport bisnisnya Bu Kusmiarni gitu ya. Kusmiarni beberapa bahan dari luar negeri. Saya datang, Pak, saya harus memastikan di sana benar produknya Bu Kusmiarni ada yang datang dari Eropa. Nah, pernah nggak kepikiran seperti itu? Kalau Anda punya pikiran begitu, kemungkinan ya kalau keluar negeri targetnya ke Eropa, kalau Anda punya mimpi ke Eropa, yakin ya dalam waktu yang 5 atau 10 tahun yang akan datang, minimal Anda ke Thailand, ke Malaysia, yang dekat-dekat pasti Anda akan capai. Tapi kalau Anda nggak pernah punya mimpi ke Eropa, ya nggak akan pernah capai. Kira-kira seperti itu. Oh, yang lain, Anda pernah bermimpi pergi haji nggak? Kalau Anda mimpi pergi haji, bermimpi terus, bermimpi, yakin minimal umroh Anda akan berangkat. Tapi kalau Anda nggak pernah punya mimpi, Anda nggak akan ke sana. Ya, jadi Anda harus punya rencana masa depan. Hidup bahagia. Seperti apa? Saya kasih tanda tanya. Setiap orang hidup bahagia itu beda-beda. Beda-beda, betul. Ya, ada yang, Pak, saya itu bahagia kalau punya kekayaan begini, Pak. Saya bahagia, Pak, kalau saya punya orang yang bekerja dengan saya banyak, Pak. Saya bahagia, Pak, kalau saya bisa membantu orang banyak, Pak. Nah, macam-macam. Nah, bahagia versinya masing-masing silahkan tuliskan di sini. Apa yang menjadi rencana masa depan Anda hidup bahagia versi Anda. Oke. Kemudian, nah, kalau Anda pengen bahagia, bahagia itu kan menuai dari apa yang Anda sudah lakukan. Anda sudah lakukan, akhirnya Anda bisa menuai yang Anda tuai adalah kebahagiaan. Dari apa yang sudah Anda lakukan, Anda akan bisa mendapatkan. Nah, sarannya Anda harus bisa menjadi atau harus mau menjadi manusia yang produktif. Nah, manusia yang produktif itu seperti apa sih? Contoh, seperti ini, produktif. Wah, ini coba kalau ini kita di kelas nih, siapa yang biasanya seperti ini. Wah, jadi setiap hari yang dilakukan ini. Adik-adik mahasiswa nih, kalau kita nih ada di satu ruangan besar nih, ayo siapa yang tahu ini apa? Wah, pasti rame nih. Wah, rame, wah, pasti tunjuk-tunjukan. Oh, Bu Dini yang suka, oh Mas Roni, Bu siapa kan ya? Ini yang suka. Jadi main tunjuk-tunjukkan temannya. Jadi kalau lihat ternyata banyak banget yang ini yang dilakukan. Apakah ini produktif? Ya, kira-kira itu pertanyaan. Jawab sendiri apakah ini produktif. Lanjut. Nah, ini gambarnya sengaja saya blur ya. Jadi memang nggak terang, sengaja saya blur. Tapi semua orang pasti tahu ini apa. Coba siapa yang masuknya ke sini? Tiap hari mainannya ini terus. Dari pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini, nggak bisa tidur ini juga. Sampai pagi terus itu dilakukan. Produktif nggak? Apa yang dihasilkan? Ini yang dilakukan. Ini banyak saya temui. Saya sih berharap ya di sini, di kampus ini tidak gitu ya. Jangan tidak ada bedanya ya. Memang tidak terjadi gitu ya.
Oke, ini. Kemudian saya lanjut, atau yang ini malahan. Nah, siapa yang masuk ke sini? Ini yang saya lihat nih, Bu Dini sampai pakai kacamata. Kayaknya ini, kok bisa ya nih kayaknya nih. Jangan sampai yang lain mengikuti juga. Wah, itu Pak. Banyak nih yang melakukan ini. Wah, apalagi tren. Korea. Wah, apalagi. Kalau udah nonton Korea, udah nggak berhenti-berhenti itu ceritanya. Oke, apakah ada yang di sini? Coba, teman-teman mahasiswa, setiap hari nonton ini nggak habis-habis ya, adik-adik semua ya. Nggak akan habis ini ditonton. Episodenya jalan terus. Ini habis, nambah terus, ini nggak habis nih. Bener, sampai gede Anda kalau mau nonton ini terus-terusan nonton terus. Produktif enggak? Oke, silakan dipikirkan sendiri. Nah, Anda lihat yang ada di sini, satu gambar-gambar. Semua mereka tampak senyum dengan ceria. Ya, senyum semua. Lihatin senyumnya. Ya, ada yang ganteng, ada yang biasa-biasa saja, tapi mereka ini senyum. Apa? Kenapa mereka bisa seperti ini? Mereka menikmati kesuksesan. Ya, sedikit ini orang-orang biasa yang saya tampilkan, yang Anda tidak kenal, yang mukanya tidak dikenal, tapi ini adalah wajah-wajah sukses, wajah-wajah yang menerima keberhasilan. Anda, kenapa nggak bisa ke sini? Oke, ya. Lanjut. Siapa kita? Panjang ini ceritanya. Adik semua yang ada di sini, ternyata lingkungan ini akan mengubah dan membentuk kita. Saya kasih contoh yang ada di sini. Kalau Anda suka main-main, suka ketemu sama Bu Gusmiarni, setiap hari main, ketemu, ngobrol, main ke sana, ketemu orang-orang yang bekerja dengan Bu Gusmiarni, ketemu supplier-suppliernya, apa yang Anda lakukan kira-kira? Besok, nggak lama, Anda ikut-ikutan. Ikut-ikutan apa? Bu, boleh nggak saya suplai ini? Karena mikir. Ya, jadi temannya Anda, orang-orang yang begitu. Sekarang saya tanya lagi, kalau Anda suka nongkrong di tempat trek-trekan, wah, balapan motor, trek-trekan, suka nongkrong di situ, nongkrong aja, nongkrong terus gitu ya. Anda nggak punya motor, tapi nongkrong aja. Kira-kira setahun kemudian apa yang Anda lakukan? Ya, tiba-tiba uang kuliah nggak dibayarin buat beli motor. Nah, ngapain? Biar bisa ikut trek-trekan. Jadi Anda melakukan apapun agar Anda masuk di dalam komunitas itu. Kalau Anda di komunitas motor, suka ngetrek-trekan, Anda nggak punya motor, besok akan beli motor. Bisa trek-trekan. Anda suka tadi main game, Anda ikut di komunitas main game. Komunitas dalam hal ini adalah main-main aja, ngobrol di situ, ngobrolnya di warnet, gitu ya, ketawa-ketawa di warnet. Besoknya Anda main game, main warnet. Dan nggak ada orang di situ. Saat Anda pusing ke warnet, itu yang Anda pikirin. Terus ya, jadi lingkungan ini akan mengubah kita. Nah, kalau Anda ingin jadi pengusaha, biasakan bermain dengan para wirausaha. Itu kata kuncinya, gampang saja. Anda takut, tadi bilang, Pak, kapan saya nih Pak, malu Pak kalau mulai bisnis dari kecil-kecilan. Gabunglah sama wirausaha, Anda akan ketemu orang yang bisnisnya kecil banget, tapi dia jalan. Untungnya 1.000, 2.000, tapi kalau sudah kali 100, kali 1.000, kali 2.000, untung. Saya nggak yakin Bu Gusmiarti itu tiba-tiba besar, nggak yakin saya. Mulai dari kecil, ya, kemudian mulai belajar, mulai dapat dari sini, kenal sama sini, karena lingkungannya pengusaha. Nah ini adik-adik ya, saya pesankan kepada Anda. Lingkungan itu bisa mengubah adik-adik semua. Kalau lingkungannya adik-adik itu salah, lingkungannya orang-orang negatif, lingkungan suka mabuk, ya adik-adik akan ikut mabuk, yakin. Lingkungan orang dugem, adik-adik akan berangkat ke dugem. Lingkungan adik-adik itu mahasiswa, pengusaha-pengusaha, yakin Anda akan mulai bisnis. Beneran. Ya, jika Anda ingin jadi pengusaha, biasakan bermain dengan para wirausaha. Itu kata kunci. Ya. Anda mau jadi apapun, ikutlah. Oke, lain lagi Pak. Pak, saya pengen jadi dosen, Pak. Ya, biar setiap hari main-mainlah sama dosen. Pasti Anda akan dikasih tahu caranya jadi dosen. Lulus S1, pasti disarankan. Ketemu Bu Dini, lulus S1. Ya udah, kamu kuliah S2. Pas sudah kuliah S2 lulus, tiba-tiba ngomong sama Bu Wakil Ketua 3. Ini tolong dibantu untuk bisa diplot. Kira-kira seperti itu. Akan ketemu jalannya kalau kita memang biasa bergaul dengan orang yang kita tuju. Ya, ini kata kuncinya. Selalu diingat yang saya sampaikan ini, jika Anda ingin jadi wirausaha, biasakan bermain dengan para wirausaha. Kalau pengen bisnis mebel, pengen tahu gimana caranya bisnis mebel, minta kontaknya Bu Gusmiarni.
Sukalah kontak, sukalah WhatsApp ke Bu Miarni, pasti akan diajarin, yakin. Dan besok tiba-tiba Bu Miarni gini, gimana kalau kamu jual produk saya? Mulai begitu saja. Bisnis jangan susah-susah. Mulailah bisnis. Apa sih Pak bedanya bisnis ada wirausaha? Nah, bedanya gini. Kalau ada bisnis, beli mebel dari Bu Miarni, harganya 500.000, kemudian ada jual harganya 550.000 atau 600.000. Nah, itu bisnis. Ya, nggak ada apa-apanya. Jadi barangnya sama, dijual, ini Bu Miarni ngomong, kamu kalau jual nih harganya 600.000 ya, dapatnya dari saya 500.000, kamu untung 100.000. Nah, itu bisnis. Boleh nggak? Boleh. Para pedagang itu seperti itu. Ya, pedagang-pedagang di luar itu seperti itu. Jadi belinya berapa, kalau dia beli, bahasanya tengkulak ya, harganya lebih murah. Dia jual, naik untung 1.000, untung 2.000. Nah, untunglah itulah dia pebisnis. Anda pengen mulai dari situ, silahkan. Berarti bisa mulai nggak? Bisa. Gampang banget. Nah, gitu ya. Lanjut. Nah, kapan atau tahapan jadi pengusaha? Jadi ini harus tahu saya ada di mana nih, gitu ya. Kalau Bu Gusmiarni adanya di paling bawah sudah nih. Sudah di paling bawah, sudah di pengembangan. Nah, adik-adik yang ada di sini, tadi saya harusnya nanya nih. Ya, nanya lagi pakai handphone tadi. Coba siapa yang sudah status nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, ini PR nih. PR-nya untuk wakil ketua bidang kemahasiswaan di sini. Yang dilihat apa? Coba adik-adik yang sekarang kuliah ini, yang ingin dididik jadi wirausaha ini ada di level mana? Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, atau 6. Mereka itu sudah pengen belum jadi pengusaha? Jangan-jangan nggak ada yang pengen. Yang ada di sini, apakah ada belum yang nomor 1? Yang kepikirannya, aku jadi pengusaha, Pak. Aku pengen jadi pengusaha. Itu PR. Yang biasanya orang sebut adalah minat wirausaha, jiwa wirausaha lah, ya kayak gitu-gitulah. Sudah ada belum di sini nih yang menuju ke sini? Exposernya sudah banyak belum yang mengarah ke sini? Ya, kalau mahasiswanya sudah pengen jadi pengusaha, sudah kepikiran saya harus jadi pengusaha, mereka baru kepikiran mau usaha apa. Nah, itu sudah gampang tuh kalau sudah kepikiran, Pak, saya sudah pengen Pak jadi pengusaha, tapi saya tuh pengen mau jadi usaha apa? Mau usaha apa, Pak? Sudah ketemu nih usahanya udah ketemu nih, Pak. Saya mau ini, Pak. Terus gimana, Pak, saya mau mulainya, Pak? Ibaratnya gini, saya pengen belajar renang, yang di atas, iya saya mau belajar renang, yang atas. Yang nomor 2, wah sudah belajar nih, renang, sudah baca. Bagaimana cara memulainya? Sudah baca buku-buku, teori berenang, buku praktis berenang, 10 detik bisa berenang, ya pokoknya apapun itu dibaca, tapi nggak pernah nyemplung ke air. Apa? Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, yang kita lakukan di bisnis sama. Kalau Anda mulai bisnis, ya silahkan memulai. Gimana cara memulainya? Nyemplung. Mulai dari mana? Dari bisnis tadi. Jualan saja. Kalau Anda sudah jualan, sudah mulai ketemu pelanggan, Anda mulai ketemu ada masalah apa di lingkungan. Kalau Anda nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba nyari masalah. Oh, saya mau nyari masalah, Pak. Di luar apa ada masalah ini, Pak? Anda belum pernah mulai bisnis, Anda takut, yakin. Tapi kalau Anda sudah mulai jualan, entah itu jualan pulsa, entah itu jualan apapun itu, jualan aja yang Anda dapat untung, Anda mulai ketemu, oh ternyata di lapangan seperti ini, oh pelanggan kita seperti ini, oh di daerah kita seperti ini, mulai ketemu itu. Ingat, harus berani memulai, apapun itu. Kalau sudah memulai, baru kita ngelola. Ngelola itu bagaimana? Kadang produk kita ini, tiba-tiba ini laku, besok udah nggak laku, harus ngapain lagi? Ya, kalau sudah laku harus ngapain? Nggak laku, harus ganti produk lagi, harus ketemu inovasi lagi. Ingat ya, inovasi muncul. Ketemu inovasi 1, inovasi 2, inovasi 3, dan seterusnya. Akhirnya ketemu, agar bisnisnya terus berjalan. Akhirnya, kalau bisnisnya terus berjalan, kita harus mempertahankan, biar bisnisnya sustain. Kenapa? Kalau kita punya karyawan, saya yakin, Bu Gusmiarni udah banyak banget nih karyawannya. Bu Gusmiarni sampai sekarang juga mikir bagaimana ini bisnis saya tetap jalan dan saya harus bisa mempertahankan, saya bisa gaji seluruh karyawan saya harus bisa gaji, memberikan THR seluruh karyawan saya, itu sudah mempertahankan. Nah, kalau sudah bisa bertahan di beberapa kondisi, ayo kita kembangkan, apalagi pengembangannya macam-macam, produknya nambah, workshop-nya jadi nambah, untuk marketingnya jadi nambah, semuanya nambah, ekspansinya ke sana-sini, produk yang dijual di Indonesia jadi keluar, dan sebagainya, itu sudah tahapan pengembangan.
Nah, adik-adik yang ada di sini, ya, adik-adik yang ada di sini, Anda di mana? Nah, besok nih adik-adik semua, kalau nih adik-adik sudah kepikiran, Pak, saya sudah pengen jadi pengusaha, tapi saya bingung Pak mau usaha apa. Nah, diskusi dengan tadi Bu Wakil Ketua Kemahasiswaan tadi, Bu, coba Bu diadakan workshop atau seminar yang isinya adalah saya itu harus usaha apa. Jadi strategi penemuan ide bisnis. Nah, ngomongin itu. Kalau saya mengulas ini dari awal sampai akhir, itu nggak selesai. Ini sebulan belajarnya. Belajar doang ya, nggak ngapa-ngapain. Ya. Nah, saya mencoba, ayo kita gali saja, saya saya buat payung gitu ya, secara besar, bagaimana biar Anda memulai, oh nanti akan begini, nanti akan begini, nanti akan begini, kira-kira seperti itu. Oke ya, ini tahapannya bagaimana Anda menjadi pengusaha. Nah, sekarang saya tambahin sedikit nih, ini yang kedua adalah ide sebenarnya. Ini sudah masuk ke ide bisnis, cuman saya hanya tambahkan kulit-kulitnya saja. Pak, saya mau bisnis apa ya Pak? Kalau saya ngomong hobi, Anda bingung. Saya yakin semua yang ada di sini banyak yang tidak punya hobi. Benar nggak? Betul, yakin. Mahasiswa dari tahun ke tahun yang tak tanya, hobinya apa? Susah dia nulis, baru ngarang. Ditanya hobi saja ngarang. Ada yang hobinya menulis, ada yang hobinya menari, ada yang... Tapi itu nggak dilakukan. Katanya hobi, tapi nggak dilakukan. Ya, itu. Mulailah dari apa yang Anda senangi. Kenapa? Kalau Anda berbisnis dari sesuatu yang Anda senangi, Anda akan telaten, Anda akan ulet karena Anda suka di situ. Bagi yang suka mancing, bisnislah di usaha bidang pancing. Kira-kira seperti itu. Yang suka mancing saja. Sekarang apalagi yang suka komputer, bisnislah di bidang itu. Yang suka handphone, bisnislah di bidang itu. Mulai dari sana dulu. Karena Anda belum tahu apa-apa. Pak, saya nggak tahu apa-apa. Boleh nggak Pak bisnis? Tiba-tiba saya bisnis seperti Bu Kusmiarni, saya bisnis ini. Bisa nggak? Bisa saja sih, tapi agak lambat nanti. Lambat. Tapi kalau Anda anak desain, nah anak-anak desain gitu ya, terus tiba-tiba Anda biasa mendesain, terus Anda bisnis seperti itu, yakin cepat bisnisnya. Anda orang arsitek, ya, Anda memulai bisnis di bidang yang Anda senangi di bidang arsitek, yakin Anda akan cepat karena Anda menguasai. Nah, ini adik-adik saya kasih tahu ya, cerita sedikit nih. Cerita sedikit sini. Jadi banyak adik-adik pensiunan. Nah, pensiunan tahu ya, pensiunan itu identik dengan uang pensiunnya banyak gitu ya. Banyak ditipu, banyak ketipu. Ya, tidak hanya ditipu tapi ketipu dia. Kenapa? Tiba-tiba ada orang yang datang, tahu nih baru pensiun. Ya, baru pensiun ada duit banyak banget 2 miliar datang. Tiba-tiba ditawarin, Pak, mulai bisnis Pak. Kita bisnis di keramba Pak. Wah, bisnis kerang Pak. Karena begini begitu Pak. Nanti untungnya begini Pak. Wah, tertariklah dia. Pas bisnis, lama-lama tiba-tiba Pak nggak bisa Pak. Ombaknya tinggi Pak. Pak nggak bisa Pak. Kanannya begini Pak. Ini susah Pak. Itu nggak lama itu apa? Hilang itu modalnya. Kenapa bisa begitu? Karena si bapak-bapak tadi tidak menguasai bisnis keramba itu seperti apa. Bisnis kerang itu siapa? Dia mempercayakan kepada orang. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah Anda kalau berbisnis, Anda harus paham. Ya, Anda harus paham apa? Yang menjadi bisnis itu apa? Objek bisnisnya apa? Anda harus tahu. Ya, kalau Anda nggak tahu, ya masalah. Ikut-ikutan, yakin masalah. Oke, tadi yang di awal-awal saya minta, pengen bisnis yang gampang, ikutin aja ke Bu Kusmiarni. Sekarang saya tambahin lagi, kalau mau ikutin Bu Kusmiarni, Anda harus mikir nih, bidang apa? Oh, Anda di bagian marketingnya saja. Bu Kusmiarni, saya yang bantu marketingnya. Karena Anda nggak menguasai banyak hal, gitu ya. Saya mau yang ininya saja. Jadi produknya semua dari Bu Kusmiarni, saya yang menjual. Ya. Karena Anda nggak menguasai bagaimana meningkatkan produk. Saya yakin Bu Kusmiarni juga punya orang-orang yang, Bu, ini yang dibutuhkan orang-orang sekarang. Ya, nggak mungkin Bu Kusmiarni mikir sendiri. Pasti ada orang-orang yang membantu melakukan itu. Oke, kalau mulai hobi yang Anda senangi. Yang kedua adalah cari ada masalah apa di sana. Maksudnya masalah. Oke, yang hobinya futsal lah. Nah, pasti saya yakin ada yang hobinya futsal. Pas Anda main futsal, ngobrol sama teman-temannya, pasti akan ketemu. Wah, sekarang ini susah cari sepatu yang bagus. Nah, itu masalah tuh, sepatu yang bagus. Nah,
pastikan Anda bisa mendapatkan sepatu yang bagus dan harganya lebih murah dari yang ada di pasaran di situ. Cari, pasti ketemu, kemudian tawarkan. Gue punya nih sepatu yang bagus nih, merek ini, harganya turun kira-kira 20% dari harga standar. Kenapa? Ini dari sini, dari sini. Dia mau beli nggak? Mau, karena itu masalahnya dia. Dan kalau beberapa orang mengatakan itu masalah, Anda stok pun Anda akan laku kira-kira itu. Nah, itu cuma masalah sepatu saja. Nah, maksudnya masalah adalah apa yang ingin atau apa yang dicari oleh konsumen, tapi konsumen susah mendapatkan. Itu masalah. Sesuatu produk yang dicari oleh konsumen, tapi setelah konsumen dapat, tidak seperti yang diinginkan. Nah, itu masalah. Nah, masalah maksudnya itu ya, masalah. Nah, kalau lagi misalnya, lanjut lagi, sudah ketemu, ini barangnya susah dicari nih, tapi banyak orang yang pengen. Nah, itu peluang. Udah ketemu peluang tuh. Orang nyari, barangnya nggak ada. Itu peluang Anda. Orang nyari ada, tapi masalah. Begini-begini. Nah, itu peluang Anda. Begitu kira-kira. Ya. Cari ada masalah apa di sana. Kalau sudah ketemu, buatlah solusi. Solusinya bisa Anda tingkatkan nilainya. Yang nggak ada ini, Anda tambahin. Kalau memang di sini cuma nggak ada, jadilah bisnismen tadi. Beli di sana, dijual di sini. Ketemulah itu. Ya. Ini kalau Anda ide mau usaha apa? Baru bisnis. Nah, kita kalau ngulas ide saja itu banyak banget ya. Ada caranya. Ya. Mungkin nanti ada sesi terpisah ngomongin bagaimana Pak menemukan ide bisnis. Oke, ini saya ungkap di atas saja. Tadi sebenarnya saya mau ungkap sosiopreneur, tapi kelewatan. Tapi saya kasih contoh saja. Contoh sosial itu bisnis sosial itu seperti apa? Ya, banyak sekali. Saya tanya Anda. Tokopedia, kira-kira bisnisnya sosial atau bukan? Tokopedia. Sosial. Sosial. Lagi, Gojek, sosial nggak? Ini startup sosial. Bank sampah, sosial nggak? Sosial. Apalagi ya? Pemberdayaan. Anda bikin makanan yang memberdayakan banyak orang. Sosial. Saya yakin Bu Sumiarni ini perusahaannya sosial. Kenapa kok sosial? Banyak orang yang bekerja di sana. Banyak orang yang semua nggak mungkin dikerjakan oleh Bu Sumiarni di kantornya, di workshop-nya. Pasti ada yang dikerjakan di luar. Ada yang ngambil dari sana, ada dari masyarakat, ada dari manapun itu. Nah, kita menggerakkan orang banyak itu. Ya. Dengan adanya kita, banyak orang yang ikut terlibat, yang akhirnya mereka semua bisa merasakan hasil. Nah, ini bisnis sosial. Ya. Saya akan lanjutkan. Ini jenis-jenis bisnis. Nah, banyak sekali. Ya, jenis-jenis bisnis itu banyak sekali. Ini besar ya, pertanian, produksi bahan mentah. Bahan mentah itu sendiri, ada manufaktur, konstruksi, transportasi, dan sebagainya. Tapi oke lah, ini secara besar. Kalau kita mau bisnis, nggak usah ribut semuanya. Ya. Yang disatukan Bu Sumiarni tadi, Bu Sumiarni cari bahan. Bahannya bukan dari Bu Sumiarni sendiri, berarti bahannya dari orang. Oke ya, berarti ada orang yang memang support memberikan bahan. Kemudian Bu Sumiarni merangkai itu, membuat itu, dipotong-potong, diolah dan sebagainya. Ya, kemudian biasanya, oke, Anda kalau pengen tahu bisnis sepatu, Anda tahu ya, pabrik sepatu. Pabrik sepatu itu kira-kira ada 5 perusahaan yang bekerja, ada 5 pabrik yang ada di sana. Kok bisa Pak? Iya. Yang satu ada yang tukang kulit, suplai kulitnya. Yang kedua ada yang tukang gambar saja. Yang ketiga ada yang tukang motong-motong saja. Itu udah perusahaan-perusahaan beda. Ya, yang keempat ada lagi yang tukang ngesol, yang ada yang perusahaan tukang lem saja, sampai yang terakhir udah jadi ada perusahaan yang nempelin merek. Perusahaan Nike ditempelin merek Nike, Adidas ditempelin merek Adidas, merek yang lain-lain, dan bahkan Anda bisa membuat produk sendiri. Tergantung Anda maunya di mana. Pak, saya mau di pemasaran, Pak. Saya mau di brand, Pak. Di merek, Pak. Boleh. Bahkan saya yakin ke Bu Sumiarni, misalnya Anda bisa menjual banyak buku, Anda bilang, Bu, boleh nggak Bu saya menjual dengan merek saya sendiri, Bu? Boleh, gitu ya. Boleh, itu. Ya, saya yakin boleh, dan banyak. Sepatu yang Anda buat, Nike. Lihat nih, dari mana? Jangan-jangan dari Bandung sebenarnya. Tapi memang dengan high quality, dengan kualitas yang tinggi. Bahannya yang memang dikhususkan untuk mereka. Nah, ini adalah bisnis yang gampang diikuti, adik-adik. Gampang banget diikuti ya. Contoh nih. Mahasiswa bisa lah memulai. Biasanya yang paling banyak fashion. Oke, fashion gimana nih?
Banyak macam-macam ya. Perempuan eranya kerudung, ikutlah jualan kerudung. Boleh nggak? Boleh. Kalau mau jadi bisnismen, kerudung beli, harganya berapa? 27.000, dijual 30.000. Nah, bisnis. Kalau mau ditambahin jadi pengusaha, kerudung, ditambahin manik-manik bawahnya, ditambahin apa? Dijual lah jadi 50.000. Oke. Masih ditambahin lagi, tambahinlah merek. Merek kerudung Amalia. Wah, jadi harganya 60.000. Ini yang nggak pakai merek harganya 30.000. Yang ini ada manik-maniknya. Ini mereknya. Merek Amalia harganya 60.000. Padahal ditambahin manik-manik sama nempelin merek cuma nambah 5.000 doang sebenarnya. Nah, itu sudah wirausaha. Boleh nggak? Tapi yang perlu diketahui adalah pada saat nambah merek, nambah manik-manik, itu pastikan orang mau pakai apa enggak. Jangan-jangan kita nambahin kreativitas, orang nggak mau beli. Nah, nanti saya akan ungkap mengenai itu, mengenai bagaimana kok orang mau beli produk saya atau tidak, gitu ya. Yang kedua, yang di sini masih bisnis skincare, kosmetik, banyak banget ya. Ini bisa diikuti nih adik-adik semua. Mulai dari sini saja dulu, jualan aja dulu. Ya nggak bisa inovasi, nggak usah. Jual aja dulu yang sudah ada. Kalau sudah jualan, sudah dapat untung 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, tiba-tiba, untung kita udah banyak ya, udah 200.000 deh. Yakin Anda akan ketagihan. Itu. Jadi mulai bisnis dari situ. Anda harus membiasakan diri. Sebenarnya, kita ini bisa belajar apa saja. Caranya bagaimana? Diulang-ulang. Kalau Anda berbisnis, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Ya. Terus Pak, bisnis itu yakin nggak sukses terus Pak? Nggak yakin saya. Bisnis itu pasang surut. Saya yakin juga. Bu Kusmiarni di sini yang jadi objek. Bisnisnya pernah turun, pernah juga bingung. Wah ini gimana nih gaji karyawan? Harus begitu. Pernah nggak? Pernah. Tapi tetap bisa bangkit lagi. Tetap bisa, karena kita ini kalau sudah biasa, itu nggak akan berhenti. Mikir lagi, apalagi nih, apalagi nggak akan berhenti. Oke, jualan lain, perlengkapan bayi. Oh, ini iseng aja nih, perlengkapan bayi. Banyak nggak yang beli? Banyak. Yakin. Dan sudah pasarnya lengkap. Make up artist. Nah, ini juga banyak. Kemarin ada satu cerita nih di Riau. Menurut saya menarik juga nih. Yang saya ungkap strategi marketingnya. Make up artist. Jadi ada mahasiswa, memang dia keturunan, dia bisa make up gitu ya. Kemudian adalah satu acara gitu ya di Riau sana, artis Riau ya, artis lokal. Kemudian diajaklah main. Kak, gimana kalau saya yang make up? Nah, di make up hanya untuk uji coba saja, di make up begini-begini, tapi dipastikan bahannya ini. Pas sudah difoto, jadi marketing, artis ini saja make up-nya ke saya. Sudah naik levelnya, jadi make up artis. Yakin nggak orang-orang pada mau pakai? Orang pada mau pakai. Tapi kalau sudah itu, pastikan kalau make up-nya Anda bagus. Kuliner. Nah, kuliner ini yang sekarang yang ada di sini, yakinlah kuliner. Tapi pastikan kulinernya jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan ya susah, nggak mau beli. Bisnis penginapan. Nah, penginapan itu kalau kemarin itu ada Airbnb ya. Airbnb itu orang yang punya rumah, biasanya kalau Anda orang-orang Jakarta gitu ya, ada rumah kosong nggak diapa-apain, disewakan aja, pakai Airbnb, laku kok gitu kan. Dan banyak nih yang bisa dilakukan. Jasa foto, video, edit foto, edit video itu banyak loh dicari. Jasa editing video itu banyak dicari dan susah itu. Ya, yang bisa buatin teaser, yang bisa buatin company profile, yang kayak gitu itu banyak. Itu bisnis nggak bisnis itu. Ya, kalau Anda punya kemampuan itu, Anda bisa ngajarin, Anda bisa yang kerja orang banyak itu besar. Ya. Kemudian digital marketing agency. Kalau Anda memang punya keahlian search engine optimization, Anda tahu Facebook, Anda tahu Instagram, Anda tahu Line, itu bisa digunakan. Ya bisa digunakan untuk marketing. Ya. Oke, kemudian ada buku. Ini maksudnya adalah tren. Tren itu sekarang apa trennya? Saya yakin yang ada di sini buku apa ya? Korea yang baru muncul. Apa? BTC atau apa? Baru muncul. Orang-orang pada mau beli, bingung carinya. Kalau Anda bisa dapetin link ini, yakin Anda akan bisa menjual produk-produk ini. Nah, jadi apa intinya di sini? Mulailah dari jualan sesuatu yang Anda pahami, sesuatu Anda yang ketahui, dan Anda senangi. Kalau udah Anda senang, udah Anda tahu caranya, yakin, ya itu akan mulai.
Terus Pak, saya malu Pak. Ya ngapain malu? Orang itu sebenarnya pengen seperti Anda, cuma dia nggak berani. Nah, Anda sudah selangkah lebih maju. Orang-orang itu hanya melihat biar mereka bareng sama Anda, sama-sama nggak sukses, sama-sama kerja. Nah, sama-sama nggak kerja. Coba itu yang harus yang Anda pikirkan. Ya, bisnisnya gampang diikuti. Next, nah, sampai di mana Anda? Nah, tadi ya, yang tadi di awal, minat, ide, buat produknya, pengelolaan dan pengembangan bisnis. Anda sudah sampai di mana sekarang? Saya masih ya baru pengen nih Pak, baru pengen bisnis Pak itu. Pak, saya sudah punya ide sih Pak. Pak, saya mau bikin produk Pak. Nah, nanti saya kasih tahu isi-isinya seperti apa. Nah, bagaimana kita menciptakan produk? Yang Anda harus lakukan adalah memvalidasi produk itu sendiri. Apakah produk itu diinginkan oleh pelanggan? Yang ada namanya need to do. Bu Dini waktunya masih banyak kan Bu Dini ya? Saya agak santai nih, baru 14.09 ya. Nah, Bu Dini, sebenarnya Bu Dini ngomong ke saya, tapi di mute. Nah, jadi, iya. Ya. Kita 15 sampai 20 menit lagi, Pak. Oke, siap, masih ya. Need to do. Oke, need to do saya terangkan begini ya, orang tahu ya, tapi gampang ini. Need to do ini, kita mempelajari karakternya calon pelanggan kita. Biasanya kalau beli di mana, bagaimana caranya. Ini nanti akan menentukan apa marketing kita, strategi marketing kita apa. Contoh, kita bisnis, apa ya, yang ada di, misalnya kerudung lah, yang gampang lah. Yang pasarnya adalah teman-teman Anda dulu, di sekolah dulu. Nah, yang gampang. Yang Anda harus tanyakan kepada teman-teman Anda adalah, biasanya kalau beli kerudung di mana? Gimana caranya? Itu yang Anda pengen, yang Anda harus dapatkan. Oh, saya biasanya beli online. Oh, saya biasanya beli ke sini. Oke, kita tahu nih karakter-karakter itu. Nah, itu menentukan, dia ternyata kalau Anda cari tahu kampus-kampus lain-lain, rata-rata juga gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu kalau beli kerudung biasanya online. Atau ke mana? Atau di mana? Car Free Day. Sekarang masih ada nggak Car Free Day? Kira-kira seperti itu. Belinya di mana? Biasanya bagaimana? Yang Anda cari tahu. Oh, biasanya di sini. Belinya di sini. Terus ditanya pain and gain-nya. Pain itu apa? Rasa sakit kalau bahasa Indonesianya. Rasa sakit kita artikan adalah sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak disukai. Oke, kalau kita ngomongin kerudung, misalnya disebut, kamu kalau beli kerudung yang sekarang dibeli itu, apa yang kamu nggak sukai? Oh iya nih, kerudungnya begini, begitu. Nah, cari tahu apa yang nggak disukai. Oh, kerudungnya gini. Nah, sekalian nih, Bu Kusmiar nih, pelanggannya ditanya, kalau beli lemari hias dari saya, apa yang nggak disukai? Oh, ternyata kacanya terlalu tipis. Nah, bisa jadi keluar seperti itu. Nah, ini kita harus cari tahu apa yang tidak disukai. Dari dia membeli barang di tempat yang biasa beli. Oh iya Pak, ini ternyata masanya udah mepet-mepet yang dijual di sana. Kalau misalnya kampus, oh iya nih kampusnya yang nggak disukai, oh itu tempat kamar mandinya atau toiletnya kotor misalnya. Nah, cari tahu apa yang nggak disukai. Yang nggak disukai itu apa? Cari, kumpulkan. Nah, pastikan produk Anda nanti jangan muncul itu hal-hal yang tidak sukai tadi. Itu pain-nya. Kemudian gain. Gain itu adalah harapannya. Apa yang diharapkan? Kalau misalnya membeli kerudung, harapannya apa? Jadi kalau saya beli kerudung itu, maunya saya, di sininya rapi kalau dilipat. Ya, jadi kalau depan itu rapi gitu. Nggak runcing atau nggak apa misalnya. Maunya begitu. Oke, berarti bahannya harus begini. Terus saya kalau beli ini yang dingin maunya. Oke. Terus ada yang bilang, masa harganya 50.000 bahannya begini doang. Oke, bahan seperti apa tuh Anda lihat, oh bahan seperti ini. Nah, Anda mulai paham di situ. Apa yang tidak diinginkan, apa yang diinginkan. Padahal Anda sudah ketemu produknya, saya mau jualan ini. Tapi Anda sudah mulai tahu, oh yang diinginkan begini, yang tidak diinginkan begini. Di sini juga akan ketemu. Nanti kalau mahasiswa, biasanya belinya yang begini. Kalau ibu-ibu, biasanya beli yang seperti ini. Kalau yang lain, biasanya jualnya yang seperti ini. Jadi kita sudah tahu, oh pasarnya ini jualnya ini, pasarnya ini jualnya ini, pasarnya ini jualnya ini. Nggak bisa. Nah, di sini saya sebut Bu Kusmiar itu, terus sekarang nongol di depan saya, paling kelihatan adalah, misalnya, Bu Kusmiar ini nggak mungkin memasarkan
misalnya tempat tidur yang harganya 25 juta, kemudian di pasar yang menengah ke bawah. Nggak mungkin, ya nggak laku. Siapa yang mau beli gitu ya? Pasti jualannya beda tempatnya. Gerainya pasti beda. Orang pada saat dikasih, ini berapa harganya 30 juta? Dia bilang, 30 juta? Itu spring bed yang jual tempat saya itu cuma 1,5 juta, gitu kira-kira. Orang akan seperti itu. Tapi kalau kita menjual di pasar yang tepat, ya bisa. Jualan apa? Bonsai, misalnya. Yang suka bonsai. Jualan bonsai itu harganya unlimited. Tapi kalau Anda jualnya di tempat yang harganya tinggi, yang Anda harus ikut jualan tempat yang harga tinggi. Kalau enggak, ya enggak. Oke, ini namanya validasi. Kita harus memvalidasi produk. Oke. Ingat ya dari semua, belajar kita sekarang ini masih lebih banyak, kita harus memulai bisnis dari sekarang. Ya, nanti akan ada mungkin sesi lain yang saya harus bisnis apa nih Pak? Ya, kita bisa itu. Oke, apa yang kita renungkan sekarang? Apakah produk kita ini diinginkan oleh calon pelanggan kita? Siapa yang akan membeli produk kita? Kemudian apakah produk kita ini bisa menyelesaikan masalah calon pelanggan kita? Dan apakah yang terakhir adalah pelanggan kita mau beli produk kita? Produknya bagus, ya pelanggan pengen, ini bisa menyelesaikan, tapi pelanggannya nggak mau beli. Untung nggak kita enggak. Kadang sebagus apapun produk, tapi kalau pelanggan nggak mau beli, ya rugi Anda. Pak, ini satu-satunya, Pak. Nggak ada lagi, Pak. Ini ya pas. Ini nggak ada lagi, Pak. Produk ini di Indonesia hanya satu-satunya, Pak. Pokoknya ini paling, Pak. Orang nggak ada yang mau beli, tapi. Terus Anda untung nggak? Bisnis Anda sukses nggak? Nggak. Nah, ini. Ini satu cerita. Yang diperoleh dari hasil riset. Apa sih yang menjadi kesalahan dalam bisnis? Nah, hanya 10, padahal banyak banget nih. Yang pertama, yang sering saya ungkap adalah kita ini membuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh pelanggan. Building something nobody want. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai udah capek-capek membuat produk tapi tidak diinginkan oleh pelanggan. Jangan Anda sampai menjual produk yang tidak diinginkan pelanggan, walaupun hanya Anda satu-satunya yang jual. Pak, ini yang jual hanya saya, Pak. Nggak ada lagi, Pak. Kalau kondisinya seperti itu, tapi yang mau beli siapa? Ya nggak tahu, Pak. Masa sih nggak laku? Ya nggak laku beneran. Ya. Jadi pastikan yang Anda beli memang butuh di situ. Ya. Oke, ini ada banyak-banyak ya. Banyak sekali ini hiring poorly, orang-orang yang ada di situ, lack of focus, macam-macam yang dipikirin. Akhirnya mau ikut ini, ikut itu, ikut ini. Akhirnya malah gagal semua. Kemudian termasuk ini spending too much money. Kita selalu banyak modal. Belum ngapa-ngapain, belum siap modalnya kebanyakan. Habis nanti. Ya, Anda belum siap. Ini ya, saya kasih label merah, nggak boleh. Building something nobody want. Next, bagaimana pengelolaan bisnis? Nice. Anda pastikan orang-orang yang bekerja dalam Anda itu punya hobi yang sama, punya passion yang sama kalau mau mulai bisnis. Dan keahliannya saling menguatkan. Jangan keahliannya sama. Kalau keahliannya saling menguatkan, ya, nanti apa? Saling menutupi. Jadi kalau sekarang Anda punya teman dari SD, SMP, SMA, teman saya, Pak, saya bareng kemana-mana, Pak. Ya, tapi passionnya beda, jangan pernah Anda ajak bisnis bareng. Kenapa? Akan berantem, dan Anda akan kehilangan teman Anda. Banyak keluarga, kakak adik bisnis bareng, katanya, wah ini dari kecil, Pak. Wah ibunya juga sama, Pak. Dari kecil bareng terus, bisnis bareng, berantem dia. Kenapa bisa berantem? Passionnya beda. Yang satu A, yang satu B. Bagaimana kalau seperti itu? Pak, ini bagaimana nyambung? Ya dia suruh ngurusin A, saya ngurusin B. Baru ketemu di tempat yang C. Begitu kira-kira. Kemudian, nah, temukan tadi yang saya sampaikan, pain and gain customer. Jadi, pain and gain customer ini harus tahu apa yang tidak diinginkan oleh customer, apa yang diinginkan oleh customer. Nah, yang ketiga adalah kita berpikir besar, memulai yang kecil, kemudian harus bergerak yang cepat. Saya kasih contoh sedikit saja, ada 2, tapi saya kasih contoh yang penjual pulsa saja. Misalnya begini, suatu ketika Anda ketemu ibu-ibu, ditanya, Bu, kenapa jual pulsa? Ibu-ibu jualan pulsa. Kenapa jual pulsa? Oh iya Mas, karena lumayan untuk tambah-tambahan beli susu buat anak. Karena rencananya adalah menjual pulsa, tujuannya untuk tambahan susu buat anak, apa yang diperoleh? Yang diperoleh adalah beli susu buat anak. Karena itu tujuannya. Lagi
seorang mas-mas pemuda gitu ya, yang nggak kerjanya memang katanya bisnis tadi, kita tanya, Mas, kenapa Anda jualan pulsa? Ya Pak, lumayan Pak, buat tambahan beli rokok. Buat tambahan beli rokok. Itu tujuannya. Karena tujuannya itu yang diperoleh apa? Ya beli rokok, karena itu tujuannya. Nah, tadi yang di slide belakang sebelumnya tadi, Anda harus berpikir besar. Kalau Anda penjual pulsa, ada salah satu mahasiswa tanya, mimpinya diubah. Mimpinya apa? Pak, saya mau menjadi distributor Oppo, Pak. Nah, begitu kira-kira. Saya mulai menjual pulsa, tapi target saya ingin mempunyai, akan menjadi distributornya Oppo. Kalau itu yang Anda lakukan, berarti Anda tinggal bikin milestone. Milestone-nya apa? Oke, Pak, tahun pertama targetnya saya, tempat saya ini yang tadinya cuma jualan pulsa, harus bisa servis handphone, Pak. Kan saya nggak bisa, Pak. Ya, cari orang yang mau. Gimana caranya? Bikin iklan. Orang yang bisa servis handphone, nggak punya tempat, silahkan di tempat saya. Gratis. Nah, terimalah servis handphone. Tinggal mikir bagi hasilnya. Besok tiba-tiba naruhlah handphone bekas ditaruh. Besoklah tiba-tiba belilah handphone yang murah-murah, harga 300-500 ribu, beli ke Roxy, ditaruh di etalasenya. Jualan handphone di situ, ada jejeran pulsa di situ. Mulai ada etalase bekas. Mulai kelihatan, wih dia bisa sudah terima servis handphone, jualan handphone, udah maju yang tadinya cuma bulan pulsa. Besoknya tiba-tiba Anda kepikiran, wah karena saya pengen jadi distributor Oppo, saya nyetak sendiri banner ditempelin di belakang Anda. Oppo warnanya hijau. Tiba-tiba, gimana ceritanya? Itu ada marketing Oppo lewat. Wah ini ada Oppo di sini. Iya gitu kan. Boleh nggak saya masang iklan di sini? Nah udah ditawarin iklan. Udah sewa. Dan itu kalau diteruskan, yakin. Karena target Anda ingin menjadi distributor Oppo, ya Anda akan jadi distributor Oppo. Kalau toh nggak terjadi, Anda akan sukses di situ. Nah, ini maksudnya mimpi besar yang Anda harus ikuti. Mulai dari kecil, setahap, tapi harus ada tahapannya. Kalau enggak, ya Anda diam-diam aja. Gitu. Lanjut. Isu dalam pengembangan bisnis. Nah, kalau Anda berbisnis, biasanya ini yang jadi masalah. Jadi ini jadikan konsen. Pertama, bahan baku. Bahan bakunya ada apa enggak? Nah, di kita ini, di sini, di sekitar kita ada apa enggak? Tadi contoh buku Gus Miarni tadi, bahan bakunya sampai harus mendatangkan dari Eropa. Kira-kira seperti itu. Untuk memastikan kualitasnya, bahan bakunya dari mana, Anda harus paham. Alat bantu yang dikerjakan apa saja, Anda harus tahu dan harus siap. Orang yang bekerja harus memang mampu. Bagaimana tahapan produksinya harus memang bisa dengan standar kualitas yang ditetapkan. Kemudian pemasarannya bagaimana, distribusinya bagaimana, dan yang terakhir model bisnisnya apakah harus berubah. Nah, ini ya, ini isu-isu dalam pengembangan bisnis, hal-hal yang konsennya yang Anda harus perhatikan, walaupun masih banyak, tapi ini hal-hal besar yang dilihat. Ya, saya yakin Bu Gus Miarni ketemu hal yang seperti ini yang menjadi isu, yang menjadi masalah. Bisa jadi SDM-nya. Ya, tiba-tiba ke orang-orangnya ini gimana nih, nggak perform nih tiba-tiba seperti itu. Mungkin gitu ya, bisa terjadi itu. Tiba-tiba kok ini nggak banyak yang jual, sebutannya barang keluar ya. Ini kok nggak banyak yang barang yang keluar nih kalau khususnya. Maksudnya keluar itu laku, kejual. Kok ini nggak banyak barang yang keluar nih? Nah, ternyata di pemasarannya ada masalah apa? Kok ini barangnya nggak jadi-jadi ini? Ternyata bermasalah di produksi. Nah, ini adalah isu-isu nanti kalau Anda mulai bisnis, ya ini banyak hal yang bisa dilihat. Walaupun masih banyak lagi. Kreatif dan inovatif, bedanya sedikit saja, saya ulas. Jadi kalau kreatif itu Anda memikirkan sesuatu, membuat sesuatu, basisnya kita. Oke, ini Pak, ini produk saya Pak, ini kreativitas saya Pak, satu-satunya Pak, nggak ada lagi Pak, itu kreatif. Tapi belum tentu orang mengatakan bagus, atau belum tentu orang mau beli. Kalau inovatif, sudah melihat, ini produk saya ini Pak, saya melihat di sana kurang Pak, sudah ada kurang, nah saya buat ini untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, itu inovatif. Ya, sudah mau masuk ke sana. Saya yakin akan banyak kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasaran, produk-produk yang ada di pasaran, tapi kurang karena keinginan yang belum terpenuhi oleh calon pelanggan. Nah, itu celah kita untuk bisa masuk. Ini tadi satu tips saja, founder dan bisnisnya harus fit. Jadi kalau Anda sukanya furniture, memang di sana ya bisnisnya itu. Kalau Anda suka mancing, bisnisnya itu. Jadi Anda harus menguasai bisnisnya, menguasai produknya. Jangan dipercayakan kepada orang lain semuanya. Yakin Anda akan kehilangan nanti. Problem dan solusinya harus fit, masalah yang di lapangan apa itu yang Anda selesaikan. Ya, jangan menyelesaikan masalah dengan masalah baru, atau Anda sebenarnya nggak bisa. Produk dan marketnya juga harus
pas. Produk yang Anda jual harus dijual di pasar yang tepat. Ya. Pasarnya harus, kalau produk kasur harganya 30 juta, ya jualnya jangan di perkampungan. Ya harus di tempat yang besar, kira-kira gitu. Kemudian, nah yang terakhir, bagaimana tips suksesnya? Ya, pilih bisnis untuk menentukan target customer yang spesifik. Jadi, mulai dari kecil dulu, tapi targetnya spesifik dan dia akan membeli produk Anda. Masalah customer Anda harus bisa temukan dan mana yang bisa Anda selesaikan. Anda nggak bisa menyelesaikan semua masalah. Produknya harus bisa menyelesaikan masalah. Indikator keberhasilan, Anda harus punya tahapan yang dicatatkan berhasil. Kalau orang marketing, misalnya Anda bareng nih sama teman-teman nih, bisnis bertiga, kamu bagian marketing, oke, saya bagian marketing, oke. Nanti sebulan kamu harus bisa jual senilai 20 juta ya. Nah, harus begitu. Kalau nggak ada target, nggak ada indikator di setiap aktivitas kunci, ngakunya marketing, tapi nggak ngapa-ngapain dia. Oh iya, nggak laku. Tapi kalau ditarget, oke, 1 bulan kamu harus laku 20 juta ya. Bagian produksi juga begitu. Oke, dalam 1 bulan ini kamu harus bisa membuat 100 ya. Begitu kira-kira. Jadi harus jelas aktivitas kuncinya. Dan kemudian yang terakhir adalah luncurkan produknya di pasar yang tepat. Oke, adik-adik semua, ini yang saya sampaikan hari ini. Sebuah motivasi, sebuah pemahaman. Mungkin nanti akan ada seri yang lain yang fokus bagaimana menemukan ide bisnis, bagaimana fokus menemukan ide produk. Jadi pelan-pelan, nanti dilihat saja di sana, Bu Dini, dilihatnya apa. Mahasiswa yang memang sudah pengen bisnis tapi nggak tahu bisnis apa, dikumpulkan. Ayo diajarkan bagaimana cara menemukan ide. Ini sudah ketemu ide, tapi apa ya produknya ya? Diajarkan cara itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, karakter-karakter yang ada, yang sudah ditemukan di sana. Oke, Bu Dini, saya kira cukup sekian dari saya. Mungkin ada sesi tanya-jawab. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Wahyu atas paparannya dan motivasinya buat mahasiswa semua dan mungkin bagi kami-kami semua yang ingin untuk melakukan wirausaha ini. Gitu ya Kak ya. Jadi saya simpulkan sedikit tentang yang diberikan oleh paparan yang diberikan oleh Bapak Wahyu, yaitu kita harus menentukan target market dan kita harus menciptakan produk itu sesuai dengan konsumen kita. Tapi yang paling penting di sini adalah sebagai kita seorang newcomer yang datang dalam kegiatan wirausaha, kita itu harus mempunyai perencanaan. Nah, berikut itu adalah sesi tanya-jawab sekitar 30 menit. Bagi mahasiswa dan para audiens lainnya untuk bisa memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber kami, baik Ibu Gusmiarni maupun kepada Bapak Wahyu. Waktu diberikan kepada para peserta dan audiens 30 menit. Budin, sepertinya di room chat ada pertanyaan, Budin. Belum ada, Bu Sofa. Sudah ada, Bu. Oh, private tapi ini. Oh, di private sama dia. Mungkin saya bacain deh. Buat Pak Wahyu, izin bertanya, Pak. Jika kita menjadi reseller produk, bukan penjual pertama, bagaimana kita bisa tahu produsen atau distributor tangan pertama? Bagaimana cara menjangkaunya supaya harga ke konsumen tidak semakin tinggi dan mampu bersaing dengan reseller atau seller lain? Oke, ini sesuatu yang saya tidak inginkan. Kok bisa, Pak, sesuatu yang tidak saya inginkan? Oke, dalam etika bisnis, saya tambahin sedikit, etika bisnis. Misalnya saya adalah resellernya Bu Gusmiarni, misalnya. Kemudian saya punya reseller lagi rupanya. Jadi saya punya orang lagi yang membantu menjual saya. Nah, orang yang membantu menjual saya itu, hukumnya dalam bisnis tidak boleh dia langsung mengambil ke Bu Gusmiarni. Dalam bisnis ya, dalam etika. Walaupun tahu. Tujuannya apa? Bisnis ini, apalagi kita sosial ya, bisnisnya ini harus saling berbagi, share. Kalau itu yang terjadi, saya akan merasa beruntung, ya, kemudian orang di bawah saya akan merasa beruntung. Kalau saya merasa beruntung, dia merasa beruntung, kita semua akan happy. Kalau kita bisnis itu dengan happy,
saya akan berani menurunkan untung saya kepada si dia. Oke, saya akan turunkan harganya saya agar dia dapat lebih banyak dan sebagainya. Tapi kalau si orang bawah saya tadi, sebutlah Bu Dini misalnya, di bawah saya ada Bu Dini yang bantu juga. Kemudian Bu Dini tahu, oh Pak Wahyu ngambilnya dari Bu Kusmiarni. Bu Dini langsung, Bu, saya langsung aja Bu, jangan dari Pak Wahyu Bu. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah, Bu Kusmiarni tahu nggak? Bu Dini itu, jadi dia itu begini, jadi itu dia begitu, begini, begitu, dan sebagainya. Yang saya ungkap semua keburukannya. Akhirnya Bu Dini apa yang terjadi? Bu Kusmiarni akhirnya percaya dengan saya. Karena saya lebih lama. Saya sudah banyak menghasilkan untuk Bu Kusmiarni. Akhirnya Bu Dini, apa? Bu Kusmiarni bilang, Bu, kayaknya ke Pak Wahyu aja deh. Nah, karena saya tahu ternyata Bu Dini naik langsung ke atas, saya bilang, maaf Bu, saya sudah ada yang lain. Akhirnya Bu Dini apa yang terjadi? Berhentilah bisnisnya. Nah, dalam etika bisnis seperti itu. Nah, ini pesan saya. Kalau Anda menjadi reseller, tetaplah jadi reseller, tapi kenali siapa resellernya Anda. Kalau Anda kenal di atasnya Anda, suatu ketika pada saat kita ketemu bareng, ngobrol, misalnya saya ketemu Bu Dini dalam kasus yang tadi, Bu Dini ngomong sama saya, Pak Wahyu, saya kan tahu sebenarnya Bu Dini ngambil ke Bu Kusmiarni. Tapi saya nggak akan pernah ngambil ke Bu Kusmiarni, karena kita ini bisnis bersama. Saya pengen kita maju bersama. Itu yang saya sampaikan, selalu saya ajarkan. Dan teman-teman atau orang-orang yang saya ajarkan seperti itu, rata-rata dia sukses. Karena suksesnya bareng-bareng. Nggak ada yang menjatuhkan, nggak ada yang mengatakan bahwa Pak Wahyu kan begini, Pak Wahyu nggak begitu. Tapi semua saling menutupi. Produk saya kurang, Bu Dini ngasih tahu. Nah, kalau misalnya Bu Dini udah sama-sama ke Bu Kusmiarni, bener nih, saya ngomong, tahu nggak? Itu yang dijual ke Bu Dini itu produk-produk yang sebenarnya udah di bawah saya. Jadi kita saling mati-matiin pasar, padahal harusnya pasarnya kita sama. Itu kira-kira kalau memang kita reseller ya. Kalau yang kedua, Anda ini bahan baku, Anda misalnya berbisnis bahan baku yang mau diolah, jadi Anda mau membuat produknya yang lain gitu ya. Jadi saya punya bahan baku yang sama membuat produk. Nah, terus Anda membuat produk turunan dari saya. Terus Anda pengen bikin produk yang lain dengan bahan baku yang sama, nggak apa-apa, beli langsung karena memang keluarannya beda, produknya beda walaupun bahan bakunya sama. Nah, itu sah-sah saja seperti itu. Kalau seperti itu malah bisa tanya langsung. Bu Dini bisa tanya saya, Bu Dini, saya tuh pengen bikin produk seperti ini kan, yang Pak Wahyu nggak buat seperti ini. Pak Wahyu dapetin ini dari mana? Tanya aja, malah dikasih. Nah, nggak tahu gimana ceritanya. Dalam berbisnis, kalau kita biasa seperti itu, kita akan digituin sama orang lain. Beneran deh, yakin deh. Kalau kita biasa, wah itu dia nih, yakin kita akan digituin. Karena kita sudah terbiasa. Tadi yang di awal ya. Kalau kita biasa melakukan hal yang negatif, entah gimana ceritanya, teman-teman kita, orang-orang yang biasa melakukan hal yang negatif. Kalau kita biasa melakukan sebagai pencuri, yakin deh, teman-teman Anda itu rata-rata pencuri. Kalau Anda berteman orang-orang yang baik, Anda melakukan hal yang baik, teman-teman Anda itu adalah teman-teman orang yang baik. Nah, kira-kira itu siapa nih yang nanya nih tadi Mbak Fitri ya, kira-kira ya. Ini Japri kayaknya. Japri ke saya private ya. Nah, kira-kira itu ya. Jadi saya sedikit menentang, Tapi ini namanya pembelajaran, itu versi saya. Ya, kalau saya begitu, tapi Anda silahkan. Tapi saya sudah pernah melakukan hal yang sama, saya sudah pernah gagal, dan akhirnya saya harus memperbaiki. Sebelum gagalnya semakin jauh, saya memperbaiki. Kemudian, bagaimana sikap yang tepat dalam menghadapi penolakan dari customer? Langsung saya jawab saja ya, Bu Dini. Di sini ada... Monggo, Pak. Ya, Lalita. Customer-nya menolak. Kalau customer-nya nolak, berarti customer memang nggak pengen. Kasarnya begitu saja. Customer nggak pengen, nolak. Berarti produk Anda tidak diinginkan oleh customer. Berarti pasarnya Anda salah. Anda memasarkan ke tempat yang salah. Pak, tapi gimana Pak? Saya maksa dia beli lah. Gimana ceritanya dia mau beli? Kalau customer-nya Anda menolak, produk utama yang Anda jual, Anda tetap pengen dia menjual, Anda harus menjual produk yang lain dulu, yang dia inginkan dulu. Kalau sudah ketemu produk yang dia inginkan, lambat laun dia akan menggunakan hal yang sama. Contoh, produk kosmetik. Tiba-tiba Anda menawarkan produk
ini jadi apa sih kalau kosmetik kasih warna ini kalau pakai ini bagus, tapi dia nggak mau. Enggak lah, buat apa? Nah, Anda lihat nih, tawarkan kepada dia apa yang dia inginkan. Oh, produknya ini. Nah, oh iya produk ini, terus dia puas dengan produk kita yang itu, baru besok ditawarkan produk yang lain. Jadi kalau dia sudah pernah membeli kita dan dia puas, tawarkanlah produk yang lain. Jangan pernah memaksa kepada pembeli yang dia tidak menginginkan produk Anda. Kalau dia kalau Anda memaksa, dia nggak ingin, terus Anda paksa, akhirnya dia nggak puas. Kalau dia nggak puas, besok dia akan bilang, wah, produknya dari Bu Dini itu nggak bagus. Kira-kira karena apa? Dia nggak puas, padahal bagus. Tapi kalau yang membeli produknya orang yang menginginkan, ya dia akan mengatakan produknya akan bagus. Makanya kunci dari awal tadi, pastikan produk Anda dijual di pasar yang tepat. Ya, kira-kira itu. Tapi caranya, tadi kan minta caranya, gimana ya Pak kalau terjadi penolakan customer? Ya Anda harus tawarkan produk yang lain yang lebih diinginkan oleh customer. Kalau sudah diterima, baru Anda bisa masukkan ke produk yang kedua. Walaupun produk utama sebenarnya yang ditolak, tapi masuk dulu produk yang kedua. Kira-kira itu, Mbak Lalita. Silakan. Sepertinya pertanyaannya di private, Pak. Jadi sudah nggak ada. Sudah nggak ada lagi di private. Saya buka juga. Oke, ini kayaknya saya terlalu jelas atau sangat sulit dipahami ya. Saya bingung juga nih. Sangat jelas, Pak. Terlalu jelas atau sangat sulit dipahami? Ayo para mahasiswa untuk bertanya lagi, baik Silakan. kepada narasumber yang pertama maupun kepada narasumber yang kedua. Mungkin ini Pak, ada pertanyaan Pak dari saya Pak. Ya, silakan. Apa sih sebetulnya mungkin kita atau para mahasiswa, mungkin Bu Gusmiarni juga selaku pelaku usaha, dalam masa pandemi ini kan apalagi kemarin 3 bulan kita benar-benar off ya. Nah, menurut Bapak apa sih tips and triks-nya buat kita memulai lagi, survive lagi dengan kondisi yang seperti sekarang? Yes, ini pertanyaan yang super sekali. Dan sebenarnya orang tidak terlalu sulit untuk melakukan. Saya mencontohkan ke Bu Gusmiarni saja, yang ada kelihatan di sini. Tiba-tiba, Pak, kok penjualan saya menurun? Contoh saja, Bu. Padahal Bu Gusmiarni enggak, gitu ya. Tiba-tiba kok penjualan saya menurun nih. Apa yang terjadi nih, Pak? Saya harus ngapain kena pandemi ini? Yang dilakukan pertama, biasanya kalau kita jualan pasti ada gerai, gitu ya. Kita ada pameran, ada gerai, kita punya orang lewat akan beli di situ. Sekarang orang lewatnya jarang. Berarti yang harus dikeluarkan, yang harus dimaksimalkan adalah online marketing. Lihat ya, bukan digital marketing, tapi online saja, online marketing. Mulai jualan di mana-mana. Pak, tapi kan saya perusahaan besar, Pak. Masa saya jualan di Tokopedia? Lu apa salahnya? Pasanglah iklan di Tokopedia, pasanglah iklan di Shopee, pasanglah iklan besar di Lazada, di Zalora. Iklan saja di situ. Bagaimana, Pak, caranya beriklan di situ? Buka akun, kemudian jualah barang di situ. Kalau sudah masuk di Tokopedia, yakin dicari di Google ketemu. Karena di Tokopedia itu sudah ada yang memang dia langsung bisa mensinkronkan ke Google. Kita nggak repot-repot. Nah, itu jadi caranya yang pertama tadi, optimalisasikan online marketing. Sampai jualannya juga online. Nah, jualan online di mana, Pak? Ya tadi, lewat marketplace tadi. Jadi dia nggak harus ketemu kita, nggak harus datang. Kita langsung kirim-kiriman, kita bekerja sama dengan perusahaan distribusi. Ya, sekarang kan banyak ya perusahaan-perusahaan distribusi yang ngirim, yang cepat, dan lain-lain itu cepat, sehari sampai, 2 hari sampai. Biar dia mikir sendiri. Biayanya berapa dia pikirin, harganya kita lebih murah. Kenapa? Karena kita nggak harus pakai display di depan. Ya, barang-barangnya di gudang, itu maksimalkan. Yang kedua, mulai buka reseller, agen-agen. Orang yang biasa membeli ke kita, tawarkan, kamu mau jualan nggak? Kalau kamu mau jualan, harganya segini loh, ambilnya dari saya, kamu bisa jual segini. Nah, itu yang kedua. Buka reseller, agen-agen. Jadi, Anda punya agen yang biasa membeli produk kita, tawarkan, mau jualan nggak? Produknya dari saya aja, nanti kalau ngirim dari saya, kamu aja yang marketing. Sama-sama buka Tokopedia, dia jualan juga namanya dia, tapi pas pengiriman, kita yang ngirim.
kira-kira gitu. Mereka nggak perlu menyediain apa-apa. Akhirnya apa? Yang tadinya marketingnya hanya kita, besoknya kita punya reseller 2, berarti yang marketing ada 2. Kita resellernya 10, berarti yang marketing ada 10. Kalau kita punya 100 reseller, berarti apa? Di internet di Indonesia akan dipenuhi itu produk kita. Karena 10 orang yang jualan, 10 orang yang marketing produk kita. Itu yang harus dioptimalkan. Jadi sebenarnya nggak sulit. Di masa seperti ini, maksimalkan itu. Online marketing, kemudian tambahkan reseller, kemudian apa? Kita tidak perlu gudang, kita tidak perlu punya apa-apa, orang pasti akan mau. Sekarang mulai tren-tren jualan online, produk apapun itu. Begitu, Ibu. Oke, makasih Bapak. Cukup ya? Oke. Kalau cukup, saya mau kasih satu slide, bukan slide sih, catatan buat saya dan Bu Kusmiarni. Biasanya sih ada pertanyaan, tapi saya yang buatin sekarang. Buka handphonenya lagi, seperti tadi. Kemudian, mana ya? Ada di sini. Catatan aja lah. Buatlah kata-kata. Bagaimana seminar hari ini? Masukkan menti.com, kemudian masuk 4934504. Nah, di sini menilai saya dan Bu Kusmiarni. Silakan. Ayo, harus Bu Dini harus yang pertama. Pokoknya yang pertama itu adalah Bu Dini. Nah, kita lihat nih. Belum ada? Adik-adik sambil nulis, kalau biasanya Anda ngisi seminar, mahasiswa pengen buat ini, ada seperti ini. Ini gratis aplikasinya, pakai Mentimeter namanya, silahkan dipakai. Ya, ini banyak banget, bisa kuis, bisa pesan-pesan, bisa ngapain banyak. Nanti buka aja Mentimeter, terus kemudian pakai ini. Menarik, ya. Apalagi kalau kita ketemu langsung. Satu kata saja, nggak usah banyak-banyak. Ayo, nah, menarik, memberikan motivasi. Ayo, satu kata saja. Nah, muncul deh. Menarik. Wah, mulai muncul deh. Langsung buka usaha. Sangat jelas. Keren. Nah, ini yang terjadi. Membangun semangat. Wow, keren. Nah, bermanfaat, menarik, luar biasa, dan sebagainya. Nah, ini bisa dikenakan. Pak, ada pertanyaan lagi boleh ya, Pak? Boleh, silahkan. Sambil ngisi. Yuk. Ini ada yang private lagi. Bagaimana cara menghilangkan rasa tidak percaya diri dalam memulai usaha? Yes, yang pertama Anda harus bergabung sama teman-teman yang berwirausaha. Kalau Anda nggak sendiri saja, nggak akan pernah berani. Tapi kalau Anda berteman sama pengusaha, teman-teman Anda yang pengusaha bareng, Anda yakin ikut-ikutan. Itu saja caranya. Anda harus bergabung sama teman-teman yang punya usaha. Ya, pastikan itu. Soalnya kalau Anda sendiri di rumah, saya mau usaha, wah takut terus, nggak akan ketemu. Tapi kalau Anda teman, Anda sebelahnya jualan, iya, aku harus juga gitu. Jadi jangan salah milih teman. Pastikan teman Anda, teman orang-orang yang berwirausaha jika ingin jadi pengusaha. Pak, tapi teman saya banyak, ya jangan ditinggalin. Cuma teman-teman nongkrong nggak apa-apa, tapi teman-teman yang lebih banyak adalah teman-teman yang berwirausaha. Apa sih Pak contohnya? Masuk di komunitas wirausaha. Gimana Pak caranya? Buka Facebook, carilah di situ komunitas wirausaha, masuk aja. Banyak di situ para pengusaha. Begitu ya. Hanya gampang. Di Facebook aja Pak? Banyak banget. Ya, hanya di Facebook atau gimana? Cari di internet banyak sekali, atau kalau enggak misalnya ada komunitas TDA itu orang-orang yang sudah punya usaha. Tapi kalau di Facebook biasanya orang-orang yang memulai usaha gitu. Jadi aku harus gimana? Kalau enggak, di kampus ini kan pasti banyak mahasiswa yang punya usaha. Nah, gabunglah sama mereka, bareng-barenglah sama orang-orang yang punya usaha. Itu aja sih kata kuncinya. Bisa nggak Bapak contohin salah satu komunitas yang ada di Facebook yang kira-kira tuh bisa ngasih info sedikit buat teman-teman di sini? Kita cari, ayo kita cari. Kita cari.
Facebook. Saya sambil buka, sambil nunggu itu ya. Nah, ini yang membernya banyak itu ada wirausaha pemula, ada wirausaha UKM Indonesia, wirausaha ini banyak banget. Banyak banget sih kata kuncinya, lihat di Facebook. Kalau yang saya ikuti, komunitas-komunitas yang memang sudah berbisnis. Kayak misalnya TDA. TDA itu kan memang mereka untuk bisa masuk harus sudah punya usaha. Nah, tapi kalau mahasiswa-mahasiswa itu caranya ngundang dari kampus, ngundang saja. Ngundang dari TDA, bisa lewat saya gitu ya, ngundang dari TDA untuk memberikan inspirasi. Ayo teman-teman, gimana caranya? Nah ini tadi kalau kumpulkan mahasiswa-mahasiswa, dipilah-pilahkan mahasiswa itu. Ini mahasiswanya sudah mulai bisnis, ini baru ketemu ide, ini belum ada, ini beda-beda cara treatmentnya. Oh ini belum sama sekali pengen bisnis, nah treatmentnya beda. Ini sudah punya ide, treatmentnya beda. Kira-kira gitu. Mungkin bikin saja serial begitu ya, di sini dibikin serial. Kemudian gabung di komunitas-komunitas iseng aja, mahasiswa masuk ke Facebook, ada Wirausaha UMKM Indonesia, ada Wirausaha Indonesia, Wirausaha Pemula Indonesia, join saja. Kemudian di sana akan ketemu orang-orang yang memulai bisnis, pasti akan ada yang bertanya juga, wah saya masih bingung nih, nggak ada nih, saya terus tiba-tiba nawarin, saya punya produk ini, siapa yang mau jual? Nah, ada yang seperti itu. Oke, cukup ya, adik-adik semua. Ini sudah banyak banget. Nah, motivasinya sangat menarik, luar biasa, menarik, keren, dan sebagainya. Saya screenshot ya. Nah, saya screenshot jadi cerita. Nah, inilah yang kita peroleh. Jadi, terima kasih. Saya juga Bu Gusmiarni. Jadi, ini bukan untuk saya saja, tapi Bu Gusmiarni juga ada di sini. Saya nyari yang menulis negatif, mana ya? Kalau yang nulis negatif, jangan diluruskan ya, Bu Budi ya. Wah. Canda. Oke, semuanya bagus-bagus. Saya pikir itu, Bu Dini, hari ini ada nomor telepon saya, nanti bisa di-share jika ingin tanya-tanya, pengen ngapain, boleh nanti di-share saja, nggak apa-apa. Monggo, saya kembalikan. Ini saya tampilkan dulu, jadi silakan teman-teman adik-adik mau screenshot, mau apa, ini adalah salah satu resume atau hasil dari kita hari siang ini ya, atau sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Wahyu atas paparannya juga, atas jawabannya juga yang sangat menarik sekali dan memberikan motivasi kepada kami para mahasiswanya juga. Mudah-mudahan insya Allah untuk minggu atau tahun berikutnya kita menemukan newcomer baru untuk sebagai seorang wirausaha, bukan saja untuk diri sendiri, tetapi juga akan bisa meningkatkan ekonomi mikro kita di lingkungan kita sendiri. Terutama buat mahasiswa dan adik-adik, mulailah untuk berteman, untuk mencari berteman yang positif-positif, dan itu akan membawa kita untuk dalam hal kebaikan, dan mulailah untuk mencari teman yang kalau mau berwirausaha, carilah orang-orang atau teman yang jiwa entrepreneur tersebut. Terima kasih Bu Kusmiarni, mudah-mudahan next ke depan juga bangkit usaha, tetap semangat. Acara hari ini kita tutup dengan penyerahan sertifikat kepada semua narasumber kami yang hebat-hebat ini. Sertifikatnya diserahkan sama siapa, Bu Sofa? Sama Ibu Ketua STIAI, mohon Ibu Dr. Resi. Ya, Javier tolong di share screen. Ya, yang pertama saya serahkan sertifikat kepada Ibu Dini Amelia SEMM. Terima kasih atas perannya sebagai moderator. Terima kasih Bu Resi. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Berikutnya kepada Ibu Dr. Gusmiarni SEMAK. Terima kasih Bu Gus
atas partisipasinya sudah menjadi narasumber pada acara seminar pada hari ini. Sama Bu Resi, terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Semoga bermanfaat buat anak-anak kita. Terima kasih. Ya, yang berikutnya kepada Bapak Dr. Wahyu Hari Haji Eskom MM. Terima kasih banyak Bapak sudah berpartisipasi di dalam acara Himakas TIAI, sudah bersedia untuk hadir. Terima kasih Ibu, saya terima. Semoga memberikan manfaat kepada adik-adik di sini semua. Amin. Amin. Terima kasih penyerahan sertifikatnya Yuresi. Ya, sama-sama Bu Dini. Ya, terima kasih kepada Bapak narasumber kami dan Ibu narasumber kami, dan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa semua yang telah memfasilitasi acara ini, dan alhamdulillah acara webinar siang kali ini berjalan dengan lancar walaupun ada hambatannya sedikit ya Bu Resi ya, mohon maaf. Alhamdulillah. Ya, tadi ya. Ibu belum ada ya pas pembukaan. Ya, Ibu, ya, mohon maaf Bu Ibu. Acara diakhiri Bu Resi. Terima kasih ya. Terima kasih. Acara kami tutup dan terima kasih kepada adik-adik, depan narasumber, kepada Ibu Sofa, Wakil Bidang 3 Kemahasiswaan, dan semua yang para peserta yang hadir pada webinar siang hari ini. Kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah untuk acara hari ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon dinyalakan kameranya untuk dokumentasi. Ayo, ada 6 slide ya. Slide pertama dulu. Oke, slide pertama. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Slide kedua dinyalakan kameranya. Oke, dinyalakan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Slide ketiga. Slide ketiga dinyalakan kameranya. Ayo yang belum dinyalakan, dinyalakan kameranya. Dinyalakan, ayo slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, slide keempat, dinyalakan kameranya. Slide keempat. Oke, 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide terakhir, dinyalakan kameranya. 1, 2, 3. Oke, Bu Sofa sudah. Oke, makasih. Mengingatkan untuk terakhir, tolong yang belum mengisi link feedback atau evaluasi, tolong mengisi karena ini untuk bahan evaluasi bagi panitia untuk selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bu Busmiarni, Ibu Dr. Resiwati, Pak Dr. Wahyu, dan Ibu Dini Amalia, dan para panitia. Juga untuk para peserta, sampai ketemu di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama. Jadi jangan mainnya lancar.